Assalamualaikum, hai bunda-bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit atau keluarganya atau orang-orang terkasihnya yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya. Amin. Video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di malam hari. Jadi ini saya baru pulang kantor sama Pak suami. Waktu itu karena memang ini videonya nggak real time ya Bun. Jadi beberapa hari yang lalu waktu malam ini, gimana sih ngomongnya? Pokoknya di video ini saat itu saya lagi kurang enak badan ya Bun. Jadi kayak ngerasa mual, kayak pokoknya gak enak badan. Terus sama Pak suami diajak jalan-jalan. Ya itulah ya Bun, bedanya orang ekstrovert sama introvert. Lagi gak enak badan malah diajak jalan-jalan. Terus kata Pak suami, yuk kita makan bubur ayam di Barito. Dan ini kita ngelewatin Masjid Agung Al-Azhar yang biasanya setiap hari Rabu sebelum pandemi ada kajian ya Bun, tapi semenjak pandemi kita nggak pernah lagi kesini karena memang kajiannya semua lewat streaming dan online. Dan lanjut ya Bun, ini perjalanan menuju ke Bubur Barito, bubur favorit kita berdua. Jadi ini saya mengistilahkannya lagi pacaran halal ya Bun. Ya lumayan lah Bun, kadang walaupun setiap hari berangkat kerja bareng, pulang kerja bareng, terus di rumah bareng sama Pak suami, tapi kadang kualitasnya berbeda ya Bun. Kalau ketika kita lagi jalan bareng, keluar ke tempat yang kita suka, itu kadang ya buat kayak ngecharge lagi hubungan rumah tangga ya pokoknya gitulah Bun, kadang kita juga butuh refresh ya Bun. Dan ini alhamdulillah udah sampai lokasinya di tempat bubur Barito. Jadi semenjak pandemi dia hanya buka untuk makan di tempat itu sampai jam 8 malam aja. Dan ini waktunya pas banget sama kita datang. Jadi kita orang terakhir yang boleh makan di tempat. Nah ini dia bubur Baritonya. Jadi ini buburnya beda ya Bun dengan bubur biasanya. Dia nggak pakai kuah kuning. Nah kalau Pak suami itu kuning itu telur ya Bun. Dia suka banget kalau pakai bubur. Jadi kayak telur mentah, terus karena buburnya panas banget, jadi kalau diaduk jadi setengah matang ya Bun. Kalau saya nggak suka. Nah ini saya sukanya dengan sambal yang banyak banget, kalau Pak suami enggak. Nah saya tuh selalu diaduk ya Bun. Jadi kita tim mana nih? Bubur diaduk atau nggak diaduk? Saya selalu ngeracik bubur itu dengan banyak sambal dan kecap yang banyak. Jadi warnanya sampai kecoklatan baru mantap. Dan isiannya untuk buburnya itu ada cheese stick, lalu cakwe, terus ada potongan ayam tentunya, tapi dia nggak disuir ya Bun, dipotong kotak-kotak gede gitu. Terus kayak ada kucainya. Ya pokoknya beda deh Bun dari bubur-bubur biasanya, karena dia dari bubur putihnya aja udah berasa enaknya gitu Bun. Jadi saya ngedit video ini malam hari ya Bun. Terus saya ngeliat video ini lagi, saya jadi ngiler. Saya jadi lapar mendadak dengan pengen makan bubur Barito lagi. Terus gimana dong nih Bun? Malam-malam di tengah-tengah perumahan yang sepi, nggak ada yang jualan. Lalu apakah Indomie sebagai penolongnya? Ya untuk bubur Baritonya itu harga per porsinya untuk yang biasa kayak punya saya ya Bun, tanpa telur itu 20.000. Dan yang spesial yang kayak Pak suami pakai telur itu 24.000. Ya emang beda ya Bun dari bubur biasa untuk harganya, tapi worth it lah ya, karena dari jumlahnya, maksudnya dari komposisinya tuh lumayan banyak, dan untuk toppingnya itu lumayan full ya Bun. Untuk ayamnya itu nggak main-main, nggak pelit-pelit. Jadi ya nggak apa-apa deh buat jajan sesekali. Jadi nggak boleh sering-sering nanti kantongnya jebol, karena untuk 2 orang aja udah 44.000. Kalau jajan bubur biasa 20.000 cukup lah ya Bun. Nggak tahu deh kalau di tempat bunda-bunda di daerah yang lain selain di Jakarta harga bubur per porsinya berapa.
Terus kalau ngelewatin jalanan ini nih bun, waktu saya kecil tuh saya selalu bilang patung pancoran sambil nunjuk gitu loh bun, karena emang kan model patung pancoran tuh sambil nunjuk ke arah depan gitu ya bun, dan itu kayak udah seneng banget. Itu pun saya ngeliatnya dari dalam bis, jadi kepalanya keluar dari jendela, terus dimarahin sama bapak sama ibu, itu kepalanya masukin. Jadi ya itulah keseruan saya kalau ikat masa kecil ya bun. Terus ngeliat patung pancoran aja senengnya minta ampun. Terus kalau bunda-bunda pencinta cerita misteri, coba lihat itu gedung yang agak gelap terus yang agak runcing itu Menara Saidah. Bunda-bunda pernah browsing nggak tentang cerita yang Menara Saidah? Itu saya tuh sampai ngikutin banget tuh bun. Ini yang punya katanya suaminya Inneke Koesherawati ya bun ya. Jadi ini katanya kan ditinggalin sama para tenant penyewanya itu karena katanya gedungnya miring ya bun. Terus jadi banyak yang tenan-tenan yang di situ tuh kayak takut atau gimana, tapi di balik cerita itu tuh ada cerita misterinya bun. Katanya nggak jadi deh, saya takut ceritanya. Bunda-bunda cari browsing aja deh tentang Menara Saidah, pasti banyak banget versi cerita-cerita misterinya. Kalau saya tuh emang seneng banget ya bun, sama adik tuh terutama untuk ngikutin cerita-cerita misteri. Jadi kadang kalau bunda-bunda suka nonton YouTube tuh kayak Kisah Tanah Jawa atau punya siapa tuh Risa Saraswati, siapalah pokoknya itu. Tapi kalau yang Risa saya nggak terlalu, tapi saya ngikutin yang Kisah Tanah Jawa. Itu banyak banget kisah misteri yang bisa kita gali dari beberapa daerah dan budaya. Dan oke deh bun, sekian dulu video saya kali ini. Daripada ngelantur makin jauh dari cerita bubur barito sampai ke cerita misteri, jadi kita akhiri dulu aja deh ya bun. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan di video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir, yang mensupport saya dengan komentar positifnya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.